Apa itu Mas kira-kira? Waduh, saya juga heran ini. Atau apa ya kira-kira ya? Sebentar. Ini batunya Coba pipih dibuka, Mas. Mas. Waduh, ada wowlingnya di dalamnya piye engko. Oh, bener Mas Anu. Ambil sit ini. Semuanya, perkenalkan saya Indra Suroinggeno bersama Nanda dan Marta dengan Mas Antonius Janu Haryono. Kali ini kita yang pertama ingin membuka berbagi cerita dengan sahabat semua tentang berbagai tempat. Nah, pertama ini pengalaman ini jadi visi misi kami pertama ini kita berada di sebuah dusun desa yang dinamakan Paker. Nah, di sini konon katanya itu tempatnya bersejarah banget. Bahkan di sini sisa-sisa dari era Mataram kuno ada di sini. Nah, dulu simbah saya sempat menjaga kawasan ini sebelum beliau swargi. Nah, tentang Paker ini sendiri luas. Jadi di sini area Paker di sekitar situ itu. Nah, konon katanya candi ini memang terasa banget ya, candinya ada di kawasan sini. Nah, kebetulan simbah saya dimakamkan di makam ini. Di sini ini ada dusun yang unik, namanya Krian, hanya kecil ini. Nah, dulu pas saya kecil di sebelah sana itu ada pohon randualas yang besar banget Mas Janu. Nah, pohon itu yo, kalau pas lagi sore menjelang senja itu pasti burung-burung gagak itu puluhan bertengger di situ. Dapat dipastikan di sini dulu area candi besar. Karena apa sahabat? Karena di sini dulu kalau orang mencangkul di sawah itu pasti dia berkata, aku kok nemokke patung manusia tapi ndas gajah, yaitu berarti Ganesha, kira-kira begitu. Terus tadi ada beberapa kesaksian bahwa di sini dulu banyak sekali arcanya di sini. Wong ndas gajah padahal ini Ganesha. Diambilin orang ya. Nah, itu sing jelas ono ki biyen aku cilik ku Mas panas sok golek coplukan ketepetan tadi ya ono merco. Apik kae go pentung ngene iki kaya aku iki saiki ya. Apik kae tak jadi. Masalah ini diambil orang padahal luar negeri wis. Itu ketika saya cari-cari bagaimana simbah saya dulu menjaga tempat ini, kata beberapa orang, wah simbahnya Mas Indra dulu itu Siwa Buddha terakhir yang menjaga kawasan sini. Bahkan ketika saya pernah mencari jejak-jejak simbah saya dulu, simbah mempunyai sawah Mas Janu, mengelilingi area candi itu 710 lubang. Nah, sejak beliau swargi ya sudah berpindah tangan ke beberapa pemilik. Tapi sekarang ya kita sudah miss sejarah di situ. Tapi ini serunya kita nanti cari-cari tahu di sana ya. Gimana kalau kita sowan dulu sama mbah saya, Mbah Suroinggeno. Di sebelah sini yuk. Ayo dah. Kita ke makam Mbah Suroinggeno. Simbah saya dulu, wah, Mas Janu simbah saya dulu seorang paranormal yang sakti Mas Janu. Bahkan sampai sekarang itu kalau saya datang ke tempat orang sepuh di kawasan Paker ini, dia bilang, Kotang Gatot Kocone mbahmu isih ora, mangkok periuk mbahmu isih ora, dan beliau itu punya puluhan keris yang sekarang sudah pada hilang entah kemana. Tapi nggak apa-apa, semangat simbah Suroinggeno tetap saya jaga. Yuk, mari. Simbah Bedo, ini bisa Janu ya, ini simbah Suroinggeno, silakan. Nah, ini sekarang jadi nama belakang saya, Indra Suroinggeno di sini. Tapi ini kurang ini Suroinggeno. Yang benar simbah Suroinggeno. Ya salah tulis sedikit maklum. Nah, ini nama simbah saya. Nah, Mbah Kakung di sini. Nah, itu. Nah, dulu di kawasan ini memang sangat wingit ya, karena ini komplek benar-benar komplek percandian, dan di daerah Krian ini kita katanya masih bisa menjumpai sebuah lumpang kuno yang sudah berumur ya 1000 tahun lebih. Oke, kita telusuri selanjutnya, Mas Janu. Atur nuwun nggih, Mbah. Piye Anda? Nah, ini Mbah buyutmu dah. Yuk kita lanjut kemana Mas Janu? Oke, sana yuk. Yuk. Kita lihat ada candi nggak di sini sebenarnya. Ya.
setelah kita tadi ketemu Simbah Surenggeno, Simbah yang menjadikan kami ini ada, dan wah konon saya itu sempat bingung Mas Danu kalau saya berjalan-jalan di Paker ini, melihat sekarang saya berusaha mendirikan sanggar, mendirikan museum itu, kalau ketemu orang-orang sepuh, kok kamu persis simbahmu waktu muda dulu. Saya tanya lah, emang gimana tuh simbah saya dulu? Oh, simbahmu dulu kalau sama tetua-tetua nanti di pinggir sawah sambil memandang percandian, sambil nguri-uri budaya, nanti yang diomongkan juga yang hal-hal yang tentang dunia tak kasat mata seperti itu. Jadi memang kurang lebihnya sama. Oke, kita mau buktikan. Jadi pusatnya itu katanya itu candinya di sekitar itu pepohonan itu Mas Danu. Itu areanya sih, konon katanya. Kuroran dah. Nganu dia Pak. Apa itu Mas kira-kira? Waduh, saya juga heran ini. Kok katanya kayaknya kok bagian ya? Batu apa bata kira-kira Mas? Batu Mas. Saya mau baru tadi ini Mas. Jadi memang seperti ini tidak sengaja ya, karena kan orang-orang zaman dulu kan bener-bener nganu Mas. Orang-orang zaman dulu kan asal, oh ini ada seperti ini dipakai, ada seperti ini dipakai. Nah, ini satu bukti sahabat semua bahwa di sini memang ya tahu sendiri, ini kawasan memang kuno dan dulu ada peradaban tersendiri di sini. Nah, ini mah nggak sengaja nemu. Nah, Batu apa ya kira-kira ya? sebentar. Ini batunya Coba pipih dibuka, Mas. Mas. Waduh, kalau ada lowelingnya di dalamnya piye engko. Oh, bener Mas Danu. Andesit ini. Bagian dari candi mungkin ini. Ya, ini kemungkinan besar, tapi saya tidak bisa memastikan. Tapi dengan kondisi yang ada dan dari banyak sumber mengatakan memang di sini dulu banyak temuan-temuan yang mendukung bahwa di sini ada percandian kuno Mas Danu. Kita lanjut ke sana. Anda ikut? Yuk. Kita di tengah. Anda yuk. Nilai UPI yang tahu sejarah, paman saya yang tahu sejarah. Pak Aldo ini. Kita lagi akan sampai kepada sebuah tempat yang jarang sekali didatangi oleh masyarakat. Nah, sahabat semua, teman-teman semua, sebentar lagi kita sampai pada satu area yang benar-benar jarang sekali masyarakat kesini ya, karena ini konon katanya. Tapi kalau pandangan saya, pandangan spiritual, waduh, tetap kawasan percandian ini luas. Tapi oleh karena kesepakatan apa yang misterius, sehingga yang disisakan itu satu tempat ini teman-teman. Ini betul ngendi lek, kita betul ngendi lek. Waduh, Mbah Buyut, semoga akan ketemu loweling atau kobra Mbah Buyut. Udah. Oh naik sendiri, yuk. Amin Mbah, mau lewat Mbah. Yuk. Wow, teman-teman semua, tampaknya di sini juga kita beli jagung, tapi memang harus hati-hati ya karena jarang didatangi manusia. Kawasan ini memang, wah, sangat nyaman ini. Lah, mau apa ini teman-teman? Oh, ya. Kelihatannya ada satu makam kuno di sini. Ya.
menurut sejarah ini makamnya soleh. Yai Kota Gede. Oh, berarti ini memang ada hubungannya teman-teman, ada hubungannya dengan benar-benar yang melegenda yaitu Ki Ageng Pakar. Karena jika berbicara tentang Kota Gede pasti ada hubungannya itu dengan silsilah Mataram Islam. Nah, tapi pun demikian di sini dulu, maaf, sebelum era Islam pun sudah ada era Hindu Buddha, terbukti dengan temuan konon katanya cerita dari masyarakat ada Ganesha, ada arca-arca yang indah. Itu jelas membuktikan bahwa ini adalah sebuah situs kuno. Nah, ini teman-teman yang salah satu bisa memberi kita petunjuk yaitu batu bata ini teman-teman. Jika batu bata berukuran gede-gede seperti ini, jelas ini batu bata era lama karena belum ada pengiritan ya zaman dulu ya. Ini bisa dibuktikan ukurannya yang agak lebih besar daripada batu bata yang dibuat sekarang Mas Zanu. Nah, seperti itu. Ini ukuran dengan batu yang sekarang, batu bata yang sekarang kan coba Mas, berbeda. bandingnya Mas. Oh, bandingnya. Tapi ini juga masih ya middle lah, ada yang lebih besar lagi. Nah, ini batu sekarang, ini batu zaman dulu, batu bata zaman dulu. Aku dina ono lere, saya itu Mas Zanu sama makhluk-makhluk astral leluhur mbah-mbah Danyang itu nggak takut sama sekali Mas Zanu, karena mereka semua beliau-beliau itu tidak perlu untuk ditakuti karena kita hidup berdampingan lah. Yang saya takutkan itu malah ulat bulu Mas Zanu. Jangan sampai ketemu ulat bulu pokoknya. Kalau sama ular masih mending saya berani, kalau sama ulat bulu saya pasti lari. Nah, ini makam kuno tadi katanya silsilahnya ada hubungannya dengan Kota Gede Mas Zanu. Tapi demikian ini belum bisa membuktikan secara jelas bahwa ini adalah Candi Mataram kuno, karena dengan bentuk-bentuk seperti ini mungkin telah dimodifikasi ya Mas. Tapi nah ini batunya batu andesit ya Mas. Ini watu hitam toh Mas. Nah, ini watu hitam ini jelas sangat-sangatlah digunakan di era-era lama Mas. Jadi teman-teman, walaupun kita ini ada hidup di zaman yang sudah memiliki ideologi yang baru ya Nada ya, ini khusus untuk Nada juga, kita itu dilarang menggampangke atau memberi apa ya, ngemengke situs-situs kuno, karena di situ pasti ada sesuatu hal yang kita ya sama-sama menghormati teman-teman. Tidak terus aku dengan seperangkat yang saya punya sekarang kita menghina yang dulu-dulu, itu jangan seperti itu ya teman-teman. Kita harus bersama-sama. Ini teman-teman, di sini ada sampah, ini sebaiknya kita kumpulkan, karena mencintai tempat-tempat seperti ini tidak hanya mencintai sekedar menancapkan doa dan bermeditasi, kita harus peduli dengan hal-hal yang seperti ini teman-teman. Nah, oke para sahabat, Mas Zanu, apalagi Mas Zanu yang akan kita cari di sini? Kalau mau mencari mahkota emas jelas kemungkinan sudah dicari yang punya metal detektor. Di sini dulu banyak arca loh Mas Zanu. Lek Upik sendiri dulu yang kecil di sini. Lek, saya pengetahuannya jenengan nggak kecil arca apa wae lek saya jenengan pura lek. Yang bilang itu Ganesha. Ganesha duduk di Oh, sak kidule kali. Pas tengah Pamatang Galengan. Oh, terus ada apa lagi Le? Yang diwiruh jenengan nang endi arca apa ornamen apa? Ini juga ada lah. Tapi ya iki sing gedong ya. Mungkin gedong iki apa itu gedong untuk tempat hilang. Arca. Ini arca di sini Mas Zanu dulu hilang lagi. Lah ini kita nggak bisa nyalain, maaf ya, kita nggak bisa nyalain juga masyarakat yang mencari beras untuk itu, karena suatu kejahatan itu memang tidak hanya karena ada apapun juga, mungkin karena mereka kepepet terus dimanfaatkan orang lain sehingga kayak jupuk kayak ono kuwi dijupuk diopai lah. Di sini sistem yang harus sama-sama kita bangun dengan masyarakat, dengan generasi milenial. Kita harus biasakan anak-anak kecil ini untuk mencintai tempat-tempat seperti ini, bukan
berarti tempat seperti ini terus banyak dedemitnya, banyak danyangnya, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Saya tekankan ya teman-teman, kita hidup di alam semesta ini hidup berdampingan teman-teman. Asal kita kulon nuwun yang baik, nantinya pasti kita dapat berkah juga dari semesta teman-teman dengan menjaga tempat-tempat seperti ini gitu. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi kleneknya, tapi kita bayangkan masih hijau begini, udaranya masih segar, membuat kita rileks, memperpanjang usia kalau kita bahagia. Beneran ada? Nah, ada di registrasi. Oh mungkin tanda kutip hilangnya mungkin diselamatkan dinas ya tak? Ya bisa jadi ya. Tapi kok pokoknya ini Oh ayo wes. banjir di bahasan banjir. Oh jadi teman-teman ini dulu sebenarnya arca-arca ini sudah diregistrasi sama dinas, sudah terlindungi sebenarnya teman-teman. Nah, tapi pas lagi banjir, paker banjir malam hari, tahu-tahu arcanya hilang, ya itu jelas itu oknum teman-teman. Waduh sahabat semua, semoga generasi sekarang dan berikutnya betapa sadarnya bahwa Indonesia Nusantara ini jadi pusat peradaban dunia. Jadi kalau kita menjaga barang-barang seperti benda-benda karya leluhur seperti itu, sungguh orang-orang di dunia itu akan kesini teman-teman, menghargai budaya kita, bukan kita malah terkagum-kagum dengan budaya tetangga gitu teman-teman. Kita mau masuk ke sebuah tempat bernama Krian. Bu. Ada tahun katanya ada temuan batu di kuyangan. Nggih, gajah ngeten niku ajeng di biru nggih. Enggak apa-apa gini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gini, baik enggak galak kok. Enggak galak. Ini kan wetan sumur ini lho Mas. Oh, wetan sumur. Nggih. Dilingali numpang, Pak. Oh, luar biasa ini seperti ini sahabat. Ini memang benar-benar sebuah lumpang kuno. Ini kemungkinan kalau ukuran seperti ini era-era lama ini sahabat semua. Mas Janu, ini bisa dipastikan menurut keyakinan saya, penglihatan saya, ini benar-benar dari Mataram kuno Mas Janu. Jadi ini dari era Mataram kuno. Namanya dusun ini Krian gitu. Krian. Luar biasa. Gimana Mas Janu dengan Ini buat apa dulu Mas kira-kira? Waduh, kalau seperti ini itu biasanya sudah beralih fungsi beberapa kali Mas Janu, seperti arca yang ada di tempat saya. Nuhun Pak. Nuhun Pak. Nggih. Nggih Pak, nuhun. Nggih. Nggih. Kula niku putune Mbah Geno, ngene Pak Karyo Dimejo. Oh, Mbak Anu. Lek Upi. Nggih, ngene Pak. Pak Dalio. Mbak Geno nggih. Lah dulu kan saya masa kecilnya di Paker sini, Pak. Nah, ini memang kuno nggih Pak. Ini sejak dulu di sini apa sudah Ini di ngaten sini? iki pun biyen. Pun tinggalane Simbah. Nggih. Simbah. Simbah. Yageng Paker. Nggih. Nah, ini uniknya ini kan ada serangkaian hubungan bahwa di sini dulu kan memang ada percandian nggih Pak. Nggih. Kuno. Banyak arca juga Apa konon kata arca menghilang. menghilang ya, Pak. Sudah ada di tempat tempat sejarah. Oh, tempat sejarah ini. Pangapunten kalih Bapak sini, Pak. Wah, Oh, Pak. Iya. Luar biasa, teman-teman. Jadi memang banyak sekali peninggalan di sini. Wah, karena kidul dhewe niku ngene Bapak Lek Upi. Nggih. Iya, cencang aja. Asik. Itu sisanya saja nggih yang masih tersisa. Waduh. Dari ini sik ngeler ramatan kita. Nggih. Hilang. Oh, Hilang digowong papat lakuan. ical tapi itu. Iya, ini tekan dalan. Ketemu. Terus diobong-obongi. Nggih. Balik. Balik malih. Kok ndak Sama nganu niku lho, nggih sampun ndelok boten lho. enten. Mumpang. Oh. Apa ya? Kalau dikasih tahu Pak Windu juga, adiknya Pak Mur itu katanya dulu nek macul sawai nemu Ganesha. Kathah nyari. Bahkan mungkin sekarang masih ada yang Masih terpendam ada, di bawah tanah. Terpendam. Itu teman-teman sahabat Java Quantum masih ada di bawah tanah. Ini kan kuat sekali kemungkinan ya, semoga
kita dengan di sini bukan terus menjadikan ini menjadi orang-orang terus kesini bahkan tidak memperdulikan ini merusak, tapi kemudian kita jaga bersama-sama karena di sini dulu memang leluhurnya kuno, yaitu penjaga benar-benar Mataram kuno Ki Ageng Bakar. Ini anu Mojopahit. Mojopahit. Kalau Ki Ageng itu Mojopahit. Nggih, Ki Ageng Bakar. Mojopahit. Nek Mangir itu Nggih. Mataram. Nggih, laras. Terus menawi di sini ada konon katanya ada sejarah sing tengkap dari Ki Ageng Bakar niku ada di daerah SD Mbilan niku napa sempat ada meditasi mau lihat terpental. Saya belum anu. Itu berarti belum meyakinkan. Ini tapi di sana anu banyak orang nenepi. Ya. Bener Mas. Ritual ya. Di sana. Ada itu kan anu Mas, sepeda sekolah itu. Nggih. Itu kan ada ungguan. Nggih. Nah, itu yang tempat parkir itu ada ungguan di. Ada ungguan tanah. Nggih. Itu untuk ritual. Nah, kita perlu lihat ini sahabat bantu. Nah, itu terus di situ kan. Nggih. Itu anu Mas. Nggih, saya tadi sudah ke situ. Ada 2 makam mengriku lho Pak. Tapi itu kan baru Mas, termasuk baru. Iya, makamnya baru. Karena sudah dirubah-rubah ya berbagai generasi. Nah, di sini dulu konon katanya ada pohon besar yang kalau orang di situ kayak dilangkahi raksasa itu kan. Oh, Kata-kata anu loh, kata ibu-ibu saya itu saya kecil dulu. Pohon di sebelah mana? Oh, pohon apa nih Pak? Ranggalan. kayak jambi ini loh, kayak jambi lu gede. Besar banget. Kayak jambi nomor gede. Gebang. Gebang. Bang. Katanya anu nak burung-burung gagak nggih sering bertengger. Nah, iya. Bang, di pas anu pintu. Oh, pas pintu makam ini. Waktu saya kecil. Nggih, teman-teman memang seperti yang kita ketahui jika mungkin saya dengan Anda dan beberapa sahabat jika datang di suatu tempat itu ada peradaban yang lain itu memang sudah terlihat auranya begitu. Ternyata setelah kita langkai satu persatu, maksudnya kita datangi satu persatu, ya ketemu dengan Bapak Meniko menjelaskan sejarah lagi, dan akhirnya terus di sini Pak kok asal muasal nama Krian itu katanya di sini semuanya masih khusus satu anu boleh dikatakan tanah perdikan itu. Tanah perdikan Mas Janu, tanah ini terus ditenggahi Simbah. Nggih. Simbah di sini ada rumah satu. Nggih. Simbah ini bekasnya ada ini. Naminipun Simbah Krian menika. Mbah sapa? Kromo Sentono. Kromo Sentono. Oh. Itu pertama kali yang kuat duduk di sini, Pak. Iya, memang banyak yang berpental. Kalau saya itu kan di sawah itu. Oh, nggih. Kalau saya itu sawah itu. Di sini dulu memang Iya, di sini. Rumah satu ini bekas pondasinya. Ini lemah anget Mas Janu. Jadi mungkin kalau dengan metal detektor akan menemukan Ini sesuatu pusaka. Kalau buat lubang, mesti ketemu boto mangir. Bener Mas Janu, boto mangir itu paling enggak besarnya begini Mas Janu. Banyak sekali tuh Pak. Dia Bukan yang tadi di sana tadi ya berarti? Iya. bulan itu. Iya. Boto mangir. Banyak nemu nggih. Gede. Ada satu di tempat saya itu. Oh, wah gede banget Pak. Besar ya. Boleh lihat Pak? Nah, di tempatnya ada di depan kok. Oh, gini. Tapi nggak foto. Gini. Kalau banyak yang butuh. Di keramatan. Untuk dipendam di dalam. Iya, mama ada yang pulang mau dikubur di sini. Nggak tahu. Mesti pasti mendapat. Semakin kita terbuka dengan salah satu sejarah dari bermacam-macam berbagai sejarah yang itu membuktikan bahwa bangsa kita itu bangsa yang hebat dan kayanya luar biasa. Tapi memang kawan katanya Mbah Suroenggen atau Karya Dinijo itu memang sedikit lain, dia senang meditasi. Ya. Sampai Pak Bambang itu. Nggih. Pak Bambang itu putranya Pak Daryo itu kan Nggih. bisa meditasi itu dari Merpati Puri kan biasa. Nggih. Menawi Simbah itu memang dulu menawi kata Pak Windu, Pak Kun itu katanya Simbah dulu itu Simbah saya itu paranormal zaman itu benar apa Pak? Ya. Wah, benar Mas Anu. Waktu kecil saya saya tetap kenal tapi saya sudah masih kecil. Nggih. Saya sekarang sudah umur 70. Oh, sehat selalu Pak. Sudah umurnya 70. Seorang
paranormal yang konon katanya juga masih mengikut Siwa Buddha. Kalau kata ibu, kalau di anu beliau jawabnya aku ki Buddha ya, itu misteri karena orang-orang zaman dulu Pak. Gimana Mas Anu? Oke, kita lihat. lanjut, kita cari yang tentang cencang gajah tadi ya Mas Anu ya. Itu itu ada terus mana Pak Doanya tadi ya. ada Di yang tempat unggahan itu untuk tongkat ritualis, Mas. saktinya. Untuk ritualis. Iya. Kalau kuat, Waduh, kita di sini untuk melestarikan saja agar tidak dirusak. tapi Pak. nggak bisa melihat anu. Iya, Bisa melihat tapi nggak bisa ngambil ya. ya. Karena yang bisa ngambil di sini itu katanya. Kalau katanya kanon ya katanya detak turunnya orang pakar. Sekarang kan nggak ada yang detak turunnya orang pakar yang asli ya. Asli kecampur Nggak semua. campur, saya wong pakar. Mama saya wong Bali ya. Oh, jadi istrinya orang Bali. Mama. Oh, ibu panjenengan. Emang ada sambung kaitannya dengan Bali kan? Oh, batangannya banyak, pasti mendapat. Ini yang masih utuh. Oh, Mas Anu. Di sini kita menemukan satu lagi, ini batang mangir di sini. Coba dilihat itu Mas Anu. Ya. Ini masalah kan Mbak Anu? Ini foto mangir nih. Batang mangir. Foto mangir ini. Nah, Kalau buat lubang pasti mendapat. ya di sini di Ya, daerah sini. pasti mendapat. Luar biasa, kita semua harus menjaga tinggalan-tinggalan leluhur seperti ini. Contohnya batu mangir ini tidak bisa dipungkiri bahwa ukurannya memang berbeda dengan batu Iya, bata sekarang. kan 1,5 teman. Nggih. Ini kita mau kemana lagi nih kita Mas? Kita mau sahabat Jawa Kuantum, teman-teman Jawa Kuantum kita yang perdana ini kita mau menilai yaitu mendatangi candi, kok candi SD Belan yang konon katanya tempat Belan itu memang digunakan untuk semedi beberapa orang. Konon katanya banyak orang yang mencoba menarik tongkat sakti dari Ki Ageng Mangir, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa. Bahkan ada yang terpental katanya 11 meter. Yuk kita lihat di sana. Ini di mana kita Mas ini ya? Ini kita sekarang sampai di SD Belan. SD Negeri Belan. Orang katanya di sinilah tempat dimana sering digunakan untuk apa ya. Kita cari, kalau menurut kemarin itu saya kalau di daerah sini itu bayangannya ada di perasaan saya di sebelah sini Mas Dani. Nah di sini konon katanya Mas Anu, di daerah ini dulu tersimpan tongkat saktinya dari Ki Ageng Pakar. Bahkan banyak para penganut spiritual yang berusaha untuk mengambil tongkat itu dengan salah satunya meditasi dan semedi di sini. Ada katanya yang sampai terpental 11 meter, bahkan sampai sekarang tongkat itu belum ada yang sanggup mengambil Mas Anu. Nah, jadi ketika kita mencari tahu Bapak tadi, ya ada di daerah sepeda anak-anak ada sebuah gundukan yang sering digunakan untuk bermeditasi. Nah, ini gundukannya Mas Anu. Ya Mas, ini ya. Tapi kalau gundukannya ini ya pasti baru, karena ini udah ada konflik sebelumnya. Tapi proses terjadi gundukan ini apakah dia dibuat oleh manusia ataupun dari semut atau rayap yang membentuk sebuah tanah seperti ini juga semuanya itu misteri, teman-teman sahabat Jawa Kuantum semua. Nah di sini ini area tongkat saktinya dari yang Ki Ageng Pakar katanya ya. Sahabat Jawa Kuantum, untuk yang sesi kali ini karena cukup sudah melelahkan ya, kita akan ke satu tinggalan leluhur yang luar biasa. Ini karena cuaca mau hujan, kita akan menjumpai sebuah batu besar yang sama warga sekitar dinamai cencang gajah. Yuk kita tengok. Indah.
peninggalan. Wah, lihat. Wah, ini ya kalau warga sekitar bilang cencang gajah karena maklum ya teman-teman, ini kan untuk gandul nek dikasih tampar. Tapi bukan berarti ini benar-benar cencang gajah teman-teman, sahabat semua. Jadi ini merupakan mirip sebuah patok Mas Janu, ataupun sebuah apa ya, ornamen candi yang begitu wah mengagumkan sekali. Nah, ini sama warga sekitar, inilah sisa-sisa dari kejayaan Mataram kuno zaman dulu. Dengan ya yang lain sudah diambil orang, sudah hilang entah kemana, banyak arca-arca yang hilang, dan sementara ini masih utuh berada di sini. Karena mohon maaf, kebetulan tanah ini, area ini juga tanah dari paman saya, Lek Upi ya teman-teman. Jadi ini satu serangkaian panjang teman-teman, banyak rumput di sini. Jadi ini teman-teman, ya dijabutin dah, oh ya. Nah ini teman-teman, jadi ini teman-teman saya dikasih tahu sama istrinya Lek Upi. Jadi ini di era-era saya kecil dulu sangat dihormati warga sekitar. Bahkan teman-teman, jika ada warga yang sakit, konon katanya diambil lumutnya ini teman-teman, dikerik lumutnya ini sedikit sama bapaknya Lek Upi tadi, terus dikasihkan warganya, itu untuk kesembuhan teman-teman. Nah ini sebuah misteri, percaya nggak percaya, tapi ini bukan terus kita menjerumuskan pada satu titik bahwa ini harus kita jauhi, ini harus kita benci. Tidak teman-teman, bahkan kita jadi generasi sekarang ini kita wajib untuk menjaga tinggalan-tinggalan, karena ini bukti peradaban kita sudah maju teman-teman. Nah dulu itu teman-teman, kata masyarakat sini itu kalau ada orang yang mau nikah, orang yang mau mempunyai hajatan besar, pasti kesini dulu ya, sekedar memberi sesajian teman-teman, perwujudan menghormati dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui simbol-simbol seperti ini teman-teman. Ya ini semangat kami dengan Mas Janu, kebetulan sekarang ditemani oleh Nanda, spiritual yang sangat kecil yang menyintai budaya Nusantara. Nah ini semoga teman-teman semua, harapan kami adalah kita membuat sesuatu karya yang nantinya jika kami abadikan seperti ini, hal-hal situs-situs yang kecil yang mempunyai dulunya sejarah kuat itu bisa paling tidak terselamatkan ataupun terdokumentasikan dengan usaha-usaha kita. Kita fokusnya akan di sini dulu teman-teman. Ya kita berada di sini dulu kan, nama kita kan nantinya Java Quantum teman-teman, yaitu peradaban Jawa yang sungguh luar biasa. Kita fokusnya di sini, ini untuk menjadi awal usahanya kita untuk ikut serta dalam pelestarian budaya. Nah doa dari teman-teman sahabat Java Quantum semua, semoga kita semua tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat mengunjungi situs-situs satu demi satu untuk setidaknya membuka kembali tabir-tabir sejarah yang sudah lama terpendam.